namanya mantap. Ini bagus lah. Keren cuy ya, cuy. Tekan tombol subscribe ya, like, share, dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Wish, ada motor cuy. Cut. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua baik-baik saja ya, dan mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya. Balik lagi di vlog saya teman-teman. Hari ini saya sedang ada di kota Sumedang. Tepatnya ini saya tadi opening di Jalan Anggrek teman-teman ya. Hari ini kita akan keliling-keliling kota Sumedang sambil ngetes motor baru. Bukan motor baru ya, motor baru keluar dari bengkel. Karena kemarin sempat banyak yang nanya, Bang kok kenapa sih akhir-akhir ini gak pakai Mega Pro ngevlognya? Mega Pro-nya kemana Bang? Update terbaru dong yang Mega Pro Bang, gimana keadaannya? Katanya kayak gitu teman-teman. Hari ini teman-teman saya berkesempatan riding kembali bersama si Biru teman-teman ya. Si Biru ini motor yang sering saya pakai buat konten-konten explore gitu kan, tempat wisata, explore jalan penghubung dulu-dulu ya. Tapi kemarin-kemarin itu sempat pakai Honda Beat, sempat pakai Ninja teman-teman. Kenapa sih Bang motornya? Ya, waktu itu motornya ini turun mesin teman-teman. Mungkin karena kelelahan ya, mungkin karena digeber terus, karena motornya ini umurnya udah tua banget. Udah berapa? Udah 8 tahun teman-teman umurnya ya. Sejak saya kelas 3 SMP kalau gak salah. Kelas 3 SMP terus sampai sekarang teman-teman. Jadi kemarin sempat turun mesin, si kompresinya hilang, kompresi mesinnya hilang, jadi tenaganya gak ada, udah loyo gitu kan. Terus saya bawa ke bengkel di daerah Majalengka. Kebetulan teman punya kenalan bengkel yang enak katanya. Saya ke sana, kemudian dibongkar motornya. Ternyata si silindernya, si dindingnya itu udah ada goresan teman-teman ya. Dan itu yang menjadi penyebab sering banget waktu itu saya kehabisan oli. Pas ganti oli itu olinya habis, tinggal berapa gitu kan. Terus hilang kompresi, jadi tenaganya gak ada. Nah itu ternyata penyebabnya teman-teman. Jadi terpaksa waktu itu motornya harus di quarter teman-teman ya. Otomatis ukuran silindernya agak naik sedikit teman-teman ya. Akhirnya terpaksa motor ini harus OS teman-teman, silindernya ya, pistonnya. Jadi ini pistonnya bukan pakai piston bawaan Mega Pro lagi teman-teman. Ini pakai piston punyanya Kawasaki KLX 150 kalau gak salah ya. Agak gede lah pokoknya dari ukuran sebelumnya ya. Nah otomatis cc-nya juga ini agak naik sedikit teman-teman. Yang tadinya 150, standarnya 150 jadi 160 teman-teman ya. Lumayan lah naik sedikit ya. Dan setelah naik sedikit tenaganya lumayan teman-teman ya, agak gahar cuy. Apalagi saya ini pakai karbunya, karbu dari PE28, itu dari TK Racing kalau nggak salah ya mereknya. Ya tarikannya agak lumayan, agak jos. Tapi segitu itu ini belum semuanya, settingan karbunya belum dipasin teman-teman. Karena ya si motor ini sekarang masih dalam posisinya in rain teman-teman ya, penyesuaian. Jadi sampai dengan nanti servis pertama 2 minggu lagi motor ini belum bisa dibawa buat geber-geber, terus buat apa namanya, buat adventure kayak gitu, jalur ekstrim, nemu tanjakan yang berat-berat. Jadi harus pelan-pelan teman-teman bawa motor kalau misalkan lagi indrayan kayak gini. Apalagi ini kan habis ganti piston ya, habis di quarter, jadi takutnya nanti gagal teman-teman mesinnya. Tapi insya Allah kata teknisi bengkelnya ini udah aman.
udah bisa dipakai buat sehari-hari untuk sementara ini, tapi bawanya harus dengan penuh perasaan teman-teman ya, nggak bisa langsung digeber. Jadi kalau misalkan kita mau ngegas itu, mau tarik gas itu harus pelan-pelan, jangan langsung dibuka jebet, langsung dibuka kayak gitu. Jadi harus diurut pelan-pelan naiknya, nah kayak gitu. Jadi jangan langsung dibuka sekaligus teman-teman ya. Dan ini settingan karbunya juga masih belum fix ya, masih belum pas, sengaja karena masih posisinya in range. Nanti kalau misalkan posisinya si pistonnya udah enak, baru katanya nanti disetting lagi karbunya sambil servis pertama 2 minggu lagi teman-teman. Nah itulah teman-teman ya, sedikit cerita mengenai motor saya, kenapa kemarin nggak bisa dibikin buat bikin konten, nggak bisa dipakai buat bikin konten gitu kan ya, karena posisinya motor saya udah tua, jadi harus turun mesin terpaksa teman-teman ya. Dan mungkin ini video pertama saya pakai motor ini lagi teman-teman. Sudah berapa minggu ya, hampir sebulan mungkin. Di konten-konten kemarin saya nggak pakai motor ini teman-teman, dan alhamdulillah sekarang bisa pakai motor ini lagi, New Mega Pro. Sebenarnya motor ini dari pabrikan Hondanya sudah di stop produksinya teman-teman ya, karena mungkin permintaan pasar atau di pasarannya ini kurang agak laris manis mungkin ya. Beda sama motor Matic atau motor sport kayak CB 150 atau CBR 150, mungkin mereka lebih memilih motor itu teman-teman. Dan ada juga sih yang mirip mesinnya itu kayak gini, itu mesin GL series ya, kayak Mega Pro itu Verza sama CRF teman-teman, itu mesinnya hampir sama teman-teman. Nah teman-teman, ngomongin masalah mesin ini tadi kan saya sudah ngomong ya, sudah cerita ya, kalau misalkan posisinya ini udah oversize dan cc-nya udah naik teman-teman. Nah ternyata waktu itu karena cc-nya udah naik, sama teknisi bengkelnya itu disaranin buat ganti knalpot teman-teman ya, karena kalau misalkan pakai knalpot yang standar yang bawaannya itu masih bisa dipakai sih, masih bisa dipakai ya teman-teman, masih bisa dipakai buat motor ini yang udah naik cc. Tapi masalahnya untuk pembuangannya itu kurang enak teman-teman, kurang lepas gitu, jadi tenaganya nanti tetap aja nggak keluar gitu. Jadi disaranin buat ganti knalpot, dan saya untuk beli knalpot racing saya gak terlalu suka dengan knalpot racing sih sebenarnya teman-teman ya, karena ya suaranya itu ya gitu-gitu aja gitu. Pikir-pikir waktu itu saya cari knalpot yang lubangnya agak besar, yang diameter knalpotnya agak besar, dan alhamdulillah saya menemukan yang pas, yaitu knalpot Ninja 250 yang karburator teman-teman, yang dulu ya, yang modelnya bulat kayak apa namanya itu, kayak knalpot 3 repo ya teman-teman, nah kayak gitu. Dan waktu itu terpaksa juga si knalpotnya untuk menyesuaikan powernya harus dibobok teman-teman ya, harus dibobok. Dan ini knalpotnya udah dibobok, suaranya juga beda teman-teman nih ya suaranya. Nah suaranya kayak gitu teman-teman. Ini sama si teknisinya setelannya enggak terlalu kencang banget suara knalpotnya, ini halus lembut teman-teman ya, enggak terlalu enggak terlalu berisik. Ini adem loh, ngebas loh si suara knalpotnya. Dan buat pakai harian kayak gini, ini kalau misalkan jalannya nyantai kayak gini tuh enak, adem suara knalpotnya cuy, gak terlalu terdengar. Nah kalau misalkan posisi nanti kalau misalkan digeber agak narik gas ya, kalau misalkan digeber itu suaranya baru keluar kayak suara CRF atau KLX teman-teman ya, kalau misalkan mereka pakai knalpot racing tuh suaranya hampir kayak gitu teman-teman, sama lah. Dan untuk harian sih saya rasa ini untuk bobokan kayak gini ya, suaranya kayak gini gitu kan, bobokannya enak kayak gini, mungkin ini enak banget gitu kan, aman lah gitu kan. Soalnya ini gak terlalu berisik loh, asli aman banget lah pokoknya. Ini udah di jalan mana ini ya? Saya ngebacot terus, udah jalan tengah ya. Pokoknya teman-teman, konten kali ini kita sambil keliling kota Sumedang sambil menceritakan ini ya motor saya teman-teman ya.
Karena kemarin banyak yang nanya cuy, bang motornya kemana bang gitu kan, kok biasanya pakai Mega Pro, sekarang kok pakai motor itu. Nah sekarang alhamdulillah ini pakai motor Mega Pro lagi teman-teman. Dan insya Allah mungkin kedepannya kalau misalkan motor ini udah enak buat harian, mungkin saya mau explore atau misalkan bikin konten pakai motor ini lagi. Tapi mungkin saya menyesuaikan kemana-kemananya yang medannya agak gak terlalu nanjak, jalannya santai gitu kan. Mungkin yang ringan-ringan saja lah, karena motornya ini masih posisinya inline teman-teman ya, masih posisinya inline. Jadi bukan gak bisa, belum bisa gitu, belum bisa dipakai buat belayar buat kebut-kebutan, apalagi buat explore jalan yang ekstrim atau misalkan jalan yang terlalu curam, nanjak kayak gitu, masih belum bisa. Disabarin aja dulu 2 minggu ini ke depan, 2 minggu ke depannya masa inline-nya mudah-mudahan aman, gak ada apa-apa. Ini jalan tengah akhir pekan ramai teman-teman ya. Gila cuy, ini cuacanya agak mendung sih, enggak terlalu panas. Ini udah hampir jam 11 tapi gak terlalu panas. Kalau misalkan buat riding ini cocok sih, enak ya. Ini udah mau masuk musim penghujan teman-teman, jangan lupa untuk bawa jas hujan ya yang suka riding. Sedia jas hujan sebelum hujan. Enak teman-teman, tarikannya ini ya, loncer cuy, mantap. Oke teman-teman, mungkin itu aja konten kali ini ya. Saya keliling kota Sumedang sambil ngebahas motor saya ya. Ini kan rombakannya apa aja gitu kan, dari segi mesin saja dulu ya. Mungkin next time bagi teman-teman yang pengen review motor ini, silahkan boleh di komen di bawah teman-teman ya. Kita mungkin nanti kedepannya kalau misalkan banyak yang komen bang review motornya, mungkin nanti saya bikinin videonya untuk review motor ini teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja konten kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa di follow juga Instagram saya. Like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya channel saya semakin berkembang. See you next time di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.